Hai, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Yoyan Suharmo, guru matematika kalian. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan 9.5, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Seperti gambar yang kalian lihat ini, bahwa diagram lingkaran itu adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Di sini ada diagram lingkaran yang pertama, di sini adalah diagram lingkaran yang kedua. Perhatikan bahwa pada diagram lingkaran yang pertama ini itu menggunakan tanda persen. Jadi seperti kalian lihat di sini ada tanda persen-persennya. Sedangkan diagram lingkaran yang kedua ini menggunakan tanda derajat. Jadi satuan besaran sudut. Nah, bagian-bagian dari daerah lingkaran itu menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Seperti ini ada bagian yang berwarna biru ini menunjukkan 24% dari keseluruhan lingkaran. Atau bagian yang berwarna orange di sini itu menunjukkan 60 derajat dari keseluruhan bagian. Kalian ketahui bahwa dalam suatu persentase itu keseluruhan bagian adalah 100%. Sedangkan jika dalam bentuk derajat, keseluruhan bagian satu putaran penuh lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat. Jadi kalian harus ingat kedua hal ini. Nanti diagram lingkarannya itu dalam bentuk persentase atau dalam bentuk derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Jadi kalian harus menentukan berapa persen atau berapa derajat data itu dibandingkan dengan keseluruhan data. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam persen maupun derajat. Besarnya persentase atau besarnya sudut dalam satuan derajat tersebut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jadi hari ini kita akan bahas lebih banyak tentang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Silakan simak penjelasan saya selanjutnya. Jadi bentuk umum dari suatu lingkaran, dari suatu diagram lingkaran adalah seperti ini. Misalkan pada gambar di atas ini dapat lihat bahwa data yang dalam gambar itu ada data A, data B, data C, maupun data D. Semua data tersebut memiliki batasan daerah yang membedakan besaran data atau jumlah pada masing-masing data. Jadi ini ada juring atau sektor yang merupakan pembatas dari datanya. Untuk dapat mencari besaran data atau jumlah pada masing-masing data, harus diketahui terlebih dahulu beberapa data. Beberapa jenis soal yang sering digunakan dalam diagram lingkaran itu adalah diagram lingkaran biasa. Jadi di sini nanti akan berisi angka-angka di A, di B, di C maupun di D ini. Kemudian ada diagram lingkaran dalam bentuk derajat seperti pada contoh sebelumnya, dan diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Yang perlu kalian ingat bahwa dalam bentuk derajat ini jadi keseluruhan data itu berjumlah 360 derajat, dan dalam bentuk persen itu keseluruhan data itu berjumlah 100 derajat. Untuk mencari sebuah nilai yang ditanyakan pada diagram lingkaran itu caranya berbeda-beda tergantung bagaimana bunyi soal tersebut. Saya akan membahas secara terpisah sesuai dengan contoh kasus soal yang sering dijumpai. Jadi berikut adalah beberapa rumus yang bisa kalian gunakan dalam menyelesaikan soal tentang diagram lingkaran. Yang pertama itu adalah bagaimana menyelesaikan diagram lingkaran yang berbentuk biasa, jadi dalam bentuk angka saja. Dalam kasus diagram lingkaran biasa atau dalam bentuk angka, kalian bisa menghitungnya sesuai dengan rumus diagram lingkaran yang sering digunakan. Jadi caranya adalah jumlah data yang ditanyakan itu adalah total dari jumlah data dikurangi dengan total data yang diketahui. Contohnya seperti ini misalnya. Sebuah kelas memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang dibentuk dalam
diagram lingkaran sebagai berikut. Jadi basket itu ada 10 siswa, bola ada 5 siswa, kemudian silat ada 10 siswa, kemudian tidak mengikuti ekstrakurikuler sama sekali ini berapa siswa. Inilah yang perlu kalian cari tahu. Karena diketahui total jumlah siswa semua adalah 42 siswa, maka kita bisa menghitung yang tidak ada ini atau tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sama sekali. Itu adalah, jadi saya tulis di sini ya, tidak ada adalah jumlah total data, yaitu sebanyak 42 siswa yang diketahui. Jadi 42 kita kurangi dengan total data yang diketahui, kita kurangi dengan basketnya 10 siswa, kemudian kita kurangi dengan bolanya 5 siswa, dan kita kurangi dengan silatnya 10 siswa. Jadi ini adalah sama dengan 42 dikurangi dengan 10, 5, 10, ini 25 ya, 25. Jadi jawabannya adalah 42 kurangi 25, yaitu sebanyak 17 siswa. Jadi kita bisa mengetahui bahwa siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sama sekali itu berjumlah 17 siswa. Jadi nanti kalau kalian jumlahkan semua 10 ditambah 10 kan 20 ditambah 17 itu adalah 37, ditambah 5 itu adalah 42. Jadi sesuai dengan yang diketahui total jumlah datanya, yaitu 42 siswa. Kita akan coba lihat diagram lingkaran dalam bentuk selanjutnya. Sekarang kita akan membahas diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Jadi dalam kasus ini data yang diketahui adalah berbentuk derajat. Untuk bisa mengetahui jumlah yang ditanyakan, yang pertama kalian harus ketahui bahwa jumlah derajat itu lalu kalian bagi dengan 360 derajat. 360 derajat ini merupakan suatu ketetapan lingkaran penuh ya. Jadi kita ketahui bahwa dalam satu lingkaran penuh ini besarnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang itu kemudian dikalikan dengan total jumlah nilai yang sudah diketahui. Jadi ini caranya untuk menyelesaikan diagram lingkaran yang berbentuk dalam satuan derajat. Kita coba lihat contoh soal ini. Sebuah sekolah memiliki 1260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jika siswa yang mengikuti ekstrakurikuler dibentuk dalam diagram lingkaran derajat itu sebagai berikut. Jadi basket itu 130 derajat, bola 100 derajat, silat 80 derajat. Musiknya itu kita tidak tahu ya berapa derajat. Nah, sekarang kita harus tugasnya adalah mencari misalnya basket 130 derajat ini berapa orang, berapa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola, besarnya itu 100 derajat, itu berapa siswa, kan kita belum ketahui. Nah, kita harus cari tahu dulu masing-masing ini. Bisa juga kalian menghitungnya dengan cara ini, karena yang ditanyakan adalah ekstra musik ya yang belum diketahui. Jadi kita akan hitung ekstra musik itu. Jadi besarnya musik itu adalah 360 derajat kurangi dengan data-data yang diketahui seperti tadi pada contoh sebelumnya. Jadi kurangi dengan basket 130 derajat, kurangi dengan silat 80 derajat, dan kurangi dengan bola 100 derajat. Jadi besarnya juring dari musik ya yang ini itu adalah 360 derajat dikurangi dengan ini 130 kurang 80 itu 210 sama 310 berarti ya 310 derajat. Jadi 360 derajat kurangi 310 derajat itu adalah 50 derajat. Nah, ini kita baru mengetahui bahwa besar juring dari yang memilih ekstra musik itu adalah 50 derajat. Sekarang kita hitung berapa siswakah sesungguhnya 50 derajat itu. Jadi untuk musik ini banyak siswanya adalah
50 derajat ya, dibandingkan dengan ini ya, mengikuti rumus ini. Jadi jumlah sudut yang diketahui itu dibagi dengan 360 derajat keseluruhan lingkaran, itu kalikan dengan total nilai atau jumlah seluruh siswa, yaitu 1260 siswa. 1260 derajat, ulangi ya, 1260 siswa. Jadi ini hasilnya adalah, ini saya sederhanakan, kemudian ini ya, jadi hasilnya nanti adalah 175 siswa. Demikian rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Terakhir kita akan melihat rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Bagian yang ketiga itu adalah rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Jadi dalam kasus ini data yang diketahui berbentuk persentase ya, ada tanda persen seperti ini. Kemudian di beberapa soal matematika diagram lingkaran dalam bentuk persen juga sering ditemui. Yang paling sering ditemui justru ya, selain bentuk derajat biasanya. Untuk dapat menyelesaikan soal dalam bentuk persen apabila yang ditanyakan adalah jumlah angka, yang pertama carilah terlebih dahulu persen dari data yang ditanyakan, lalu dikalikan dengan total jumlah nilai, kemudian dibagi dengan 100%. Jadi bedakan dengan kalau tadi dalam derajat kalian bagi dengan 360 derajat ya, sekarang itu kita bagi dengan 100% sebagai keseluruhan atau sebagai total data. Jadi ini rumusnya, nilai yang ditanyakan itu adalah persen nilai yang ditanyakan bagi 100% kali dengan total nilai. Contohnya seperti ini, diketahui total barang yang dijual pedagang baju adalah 300 buah. Jika baju yang dijual dibentuk dalam diagram lingkaran seperti berikut ini, dapatkah kalian menentukan berapa baju anak yang terjual dalam diagram ini? Untuk itu kita harus menghitung terlebih dahulu berapa persentase baju anak yang terjual. Jadi untuk baju anak ini, persen baju anak itu adalah 100% sebagai keseluruhan baju, itu dikurangi dengan baju remaja yang 40%, lalu kita kurangi dengan baju dewasa juga yang 38%. Jadi sisanya itu adalah baju anak-anak ya. Nah sekarang ini hasilnya adalah 100% dikurangi dengan 40 dan 38 itu 78% ya. Jadi 100 dikurangi 78 itu adalah 22%. Nah sekarang untuk menghitung berapa buah baju anak yang terjual, itu kita akan hitung sebagai berikut. Jadi jumlah baju anak itu adalah 22% ya, itu kita harus bandingkan terus bagi dengan keseluruhan data, yaitu 100%. Kita kalikan dengan total nilai atau keseluruhan baju yang terjual, yaitu adalah sebesar 300 buah baju. Sekarang sudah selesaikan hitungan ini, jadi saya sederhanakan ini, kemudian nolnya 2 di sini juga bisa ya. Jadi sisanya adalah 22 kali 3, itu adalah 66 buah baju. Jadi demikian untuk bentuk yang ketiga tentang menyelesaikan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Silakan diingat-ingat caranya. Saya akan membahas satu lagi bentuk soal diagram lingkaran yang sering ditanyakan sebagai berikut. Dalam menyelesaikan soal diagram lingkaran, kita juga bisa menggunakan teori perbandingan. Jadi pada teori ini dapat digunakan dalam bentuk lingkaran dengan bentuk derajat maupun dalam bentuk persentase. Jadi misalkan diketahui ada dua data, yaitu A dan B. Persen A adalah sama dengan nilai A, atau derajat A sama dengan nilai A. Kemudian persen B itu sama dengan nilai B, atau derajat B sama dengan nilai B, ini J ya. Jadi dari data di atas kita bisa membuat sebuah perbandingan antara A dan B. Jadi
persen A dibagi dengan persen B itu adalah sama dengan nilai A dibagi dengan nilai B. Kemudian jika diagram lingkarannya itu menggunakan satuan derajat, jadi derajat A dibagi dengan derajat B itu sama dengan nilai A dibagi dengan nilai B. Bagaimana contoh soalnya? Silakan simak penjelasan berikut ini. Contoh soalnya seperti ini. Jadi diketahui bahwa sebuah sekolah memiliki data siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk diagram lingkaran seperti berikut ini. Bola 45%, voli 25%, kemudian musik dan basket. Sekarang, jika jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola sebanyak 450 siswa, jadi bola ini 450 siswa. Berapa siswa yang mengikuti ekstra voli? Perhatikan bahwa di sini kalian tidak mengetahui keseluruhan jumlah siswanya. Jadi berapa siswa seluruhnya ini kita belum tahu. Kita hanya diberikan petunjuk bahwa yang mengikuti bola itu 45%, sejumlah 450 siswa. Berapa banyaknya ya siswa yang mengikuti ekstra voli? Itu adalah 25%. 25% ini berapa siswa ya? Jadi untuk menyelesaikan soal diagram lingkaran yang menggunakan teori perbandingan seperti ini, kita harus membuat sebuah perbandingan. Yang pertama, jadi jika kita ketahui bahwa bola itu 45%, itu sama dengan 450 siswa. Sedangkan kalau voli itu 25%, ya kok derajat persen, itu sama dengan berapa siswa. Jadi saya misalkan saja X terlebih dahulu. Kita sederhanakan hitungan ini, jadi kita kalikan silang bisa jadi 45% X itu sama dengan 25% kali 450. 25% kalikan dengan 450. Saya sederhanakan ya persentasenya terlebih dahulu biar tidak bingung. Di kedua ruas saya sama-sama kalikan 100, jadi tanda persennya hilang. Kemudian berarti X nya itu adalah 25 kalikan dengan 450 dibagi dengan ini ya 45. Nah, kita bisa menyederhanakan hitungan ini. Jadi 450 bagi 45 ini bisa disederhanakan ya, itu dapat 10. Maka X atau jumlah siswa yang mengikuti kegiatan voli itu adalah 25 kali 10, yaitu sejumlah 250 siswa. Di sini karena kita tidak mengetahui berapa persen basket dan musik dalam juring ini, kita tidak bisa menentukan berapa jumlah siswanya ya. Lagi pula yang ditanyakan itu adalah yang mengikuti ekstra voli saja, yaitu sejumlah 250 siswa. Jadi demikian beberapa penjelasan mengenai cara menghitung dan rumus diagram lingkaran serta contoh-contoh yang telah saya sampaikan. Semoga bisa kalian pahami. Jika ada yang belum jelas, silakan tuliskan di kolom komentar. Selamat belajar dan tetap semangat ya.